yang soleh, doa tak sampai. Karena syaratnya akidah anak soleh itu wajib benar. Yang kedua, anak soleh itu akhlaknya baik. Jadi kalau ada orang yang sholat tak pernah tinggal, baca Quran tetap dia baca, tapi mulutnya menyakitkan orang, pakaiannya tak senonoh. Banyak hari ini orang yang sholat di awal waktu tapi buka aurat. Maka doa anak yang soleh seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat anak yang soleh, akhlaknya mesti baik. Maka pada subuh ini kita renungkan, saya ini sudah soleh atau belum? Ayah yang telah meninggal, ibu yang telah meninggal, sampai tidak doa saya kepada ayah saya? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah baik akhlak kita? Ustadz, untuk menentukan akhlak kami baik atau tidak, kepada siapa ditanya? Coba tanya kepada orang lain, bertanya orang lain itu kepada tetangga kita. Cari seseorang, saya minta tolong kepadamu, tanyakan tentang keadaan saya, apakah saya ini baik atau tidak? Kalau menurut tetangga kita, kita orang baik, insya Allah kita itu orang yang baik. Maka syarat menjadi anak yang soleh itu mesti akhlak kita baik. Kemudian yang ketiga, syarat anak yang soleh itu ibadahnya benar. Ibadahnya mesti harus ibadah yang benar. Artinya bukan menengok-nengok waktu. Pas musim umroh taat, pulang umroh balik lagi. Artinya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah, tentu seluruh kita pasti menginginkan anak yang soleh, karena anak yang soleh adalah aset yang sangat berharga ketika kita meninggal dunia. Maka suatu kali di Turki ada seorang ulama namanya Said Nursi. Jadi saking cerdasnya beliau, iri kawan-kawannya selain cerdas beliau soleh. Maka suatu kali karena orang kelahi di lokal anaknya itu, yang nama anak itu Said Nursi yang hari ini menjadi ulama besar, yang dulu menjadi ulama besar, guru-guru mencari apa rahasia Said Nursi ini cerdas kemudian soleh. Maka ketika ditanyakan kepada gurunya, kepada orang tuanya, apa jawaban ibunya? Sejak kami hamil mengandung Said Nursi, kata ibunya, kami tetap mendawamkan wudhu, tak pernah ketika batal wudhu, wudhu lagi. Lebih kurang 12 bulan itu menjaga wudhunya ketika mengandung anaknya Said Nursi. Ditanya pula kepada ayahnya, kalau bapak bagaimana? Kenapa bapak bisa melahirkan anak yang soleh? Kata ayahnya, karena ayahnya mengembala binatang ternak. Ketika binatang ternak mau dibawa pulang ke rumah, seluruh mulut binatang ternaknya itu ditutup kalau mau bawa pulang. Kenapa? Ayahnya takut kalau nanti kambingnya, biri-birinya mau makan tanaman orang, yang kalau nanti termakan, mungkin biri-biri kambing ini dijual, mungkin akan bisa diberikan harta itu kepada anaknya. Itu yang saya takutkan. Maka seluruh binatang ternaknya menjelang dibawa pulang ditutup mulutnya. Begitulah tawaduknya ayah dari Said Nursi. Jangankan dia yang memakan harta haram, binatang ternaknya saja itu tak diizinkan memakan tanaman-tanaman orang lain. Kalau kita renungkanlah kisah ayah Said Nursi ini, banyak hari ini orang yang berharap, berdoa, Rabbi habli minas solihin, berikan anak yang soleh ya Allah. Ketika punya binatang ternak, datang orang melapor ke rumahnya,
Pak, kerbau bapak memakan padi saya. Apa jawabannya? Namanya saja binatang pak, katanya. Nggak ada akal loh, katanya. Bayangkan, meminta anak yang soleh, tapi yang diberikan kepada anak itu tidak diperhatikan halal haramnya. Maka bapak ibu jamaah subuh rahimakumullah, maka pantaslah Said Nursi menjadi ulama. Mulai ibunya soleh, ayahnya soleh, ibunya soleh, ayahnya soleh, takut memberikan perkara haram. Ini meminta hari ini kita anak yang soleh. Kadang-kadang bukan hak kita, minta jatah 10%, minta jatah 15%, minta jatah 20%, silakan. Maka suatu kali ada seorang ibu bapak yang mengantar anaknya ke sekolah Ustadz Adi Hidayat. Bapaknya soleh, ibunya soleha, taat kali kenampaknya. Ketika anaknya hari pertama diantarkan, dia biasa saja duduk. Hari yang kedua mulai nganggu-nganggu kawannya, mencolek-colek kawannya. Ustadz Adi Hidayat itu bertanya-tanya, ini pasti ada masalah ini dengan orang tuanya ini. Ini ada masalah dengan anaknya ini. Besok-besok datang orang tuanya lagi. Apa kata Ustadz Adi Hidayat? Bapak ibu soleh dan soleha, tapi anaknya nganggu-nganggu kawan. Berarti ada yang tak beres. Coba jujur, apakah ini anak kandung atau ini anak adopsi? Bapak ibunya menjawab, ini anak adopsi Ustadz. Pantaslah, kata Ustadz Adi Hidayat. Ini anak adopsi, ini kembar, yang satu diambil oleh artis, yang satu kami yang mengambilnya. Bagaimana akhlak ayah dan ibunya ketika mengandung? Ibu kandungnya ketika mengandung masih meminum khamar, bayangkan. Meminuman keras waktu anak itu mengandung, bayangkan. Saking nakalnya anak, waktu orang sholat tarawih, itu masih berani mengambil mercon, melemparkan ke tempat orang sholat tarawih. Bayangkan, begitu besar pengaruh akhlak ayah dan ibu, sehingga anaknya nampaknya luar biasa perangai. Jadi kalau ada kita soleh dan soleha, mungkin bisa kita tengok. Kalau hari ini ada anak yang nakal, jangan-jangan pernah kita mungkin memberikan yang tak baik kepada anak-anak kita. Maka yang ketiga, yang kedua itu adalah amal jariah yang kita terima ketika kita mati, kita meninggalkan anak yang soleh dan anak yang soleha. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warastahu, orang yang mewariskan Al-Quran. Maka buatlah target, sebagaimana kita membuat target dunia. Bapak ibu setiap tahun berpikir bagaimana sawit saya bisa bertambah. Rencana tahun depan dapur akan dirobohkan, mungkin tahun depan atapnya akan dinaikkan. Kita buat rencana dunia yang memakan dana yang begitu banyak. Tapi pernah tidak kita merencanakan kehidupan setelah kita mati? Maka minimal targetkan, ya Allah, berilah hamba izin sebelum meninggal dunia bisa mewakafkan 1000 Quran, ya Allah. Bisa mewakafkan 500 Quran, ya Allah. Maka buatkan azam. Jangan 1-2 Quran, 500, 1000, 2000 Quran. Wariskan dan wakafkan. Karena ketika kita mewariskan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, itu ternyata amal jariah ini tetap mengalir. Tapi wallpaper yang kita pasang di dinding rumah kita yang harganya 400.000 1 meter, itu tinggal buat selamanya, akan menjadi lapuk. Lemari sofa yang harga 25 juta rupiah, walaupun berasal dari kayu jati, akan kita tinggalkan. Tapi kalau Al-Quran yang pernah kita wariskan, yang dibaca, ya dia kemudian jadi imam ketika dia sudah menghafalnya,
kita tetap mengalir. Punya murid yang jadi imam ini tetap mengalir pahalanya dari Quran yang kita wakafkan. Kemudian yang keempat kata Rasul, au masjidan banahu, orang yang ikut membangun masjid. Kalau hari ini kalau kita tulis mana yang banyak harta kita habis untuk buat rumah, beli kendaraan, merelip rumah, buat loteng rumah, mungkin multiroof atapnya, daripada dana yang habis untuk buat masjid. Pasti lebih banyak yang habis untuk beri kendaraan rumah yang kita relip, yang kita cat. Kita ikut juga, ikut 2 sak 3 sak, paling banyak mungkin 10 sak atau 20 sak. Tapi rumah yang kita bangun, bagaimanapun hebatnya rumah itu, ternyata rumah itu wajib kita tinggalkan. Rumah itu akan menolong setelah kita mati. Dalam hadis ini tidak disebutkan. Yang disebutkan Nabi, ketika hamba ini ketika di dunia, dia ikut membangun masjid, au masjidan banahu, dia bangun masjid. Maka jangan merasa rugi kita ikut dalam membangun masjid, ikut membangun masjid. Hari ini kadang-kadang orang berimpak 100.000 sudah kebanyakan. Tapi kalau membeli bunga tali 2.000 sapot, ada mahal tuh. Pakai pot bunga yang pakai kereta, tidak ada yang merasa mahal. Tapi urusan membeli mashaf Quran untuk 2 kopkan, minta 3 kali bayar. Untuk membangun masjid BB setahun, bayangkan. Ada ndak orang hari ini jual bunga di pasar, Pak bisa BB Pak? Tak akan pernah ada. Nggak ada BB, tapi untuk urusan masjid, orang BB itu sampai setahun. Maka buat perencanaan akhirat kita, mana masjid yang mungkin masih memerlukan bantuan, bantu. Kemudian Bapak Ibu jamaah, au baitan libni sabil, atau kita ikut membangun rumah singgah atau rumah panti asuhan atau panti jompo. Kalau rumah singgah mungkin di tempat kita belum ada, tapi di Jakarta itu ada rumah singgah punya istri Ustaz Hanan Ataki, yang Ustaz Abdul Somad pernah singgah di sana. Disitulah tinggalnya anak-anak yang kena kanker, tumor, yang akan dibawa berobat ke rumah sakit. Maka ketika kita ikut membantu rumah singgah seperti itu, mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang keenam, au naharon ajrahu, orang yang mengalirkan sungai atau orang yang membuat irigasi. Jadi kalau ada hari ini irigasi yang rusak, kita ikut nyumbang, sehingga dari sumbangan kita padi orang bisa bertambah hasil panennya, air mengalir, bisa orang berkolam ikan. Kita ikut. Meninggal dunia kita, sumbangan kita itu akan tetap mengalir. Atau di hadis lain disebutkan Rasul, orang yang menggali sumur atau berwakaf sumur. Kan hari ini yang banyak wakaf orang, wakaf semen, batu bata, kan itu. Jarang-jarang orang yang ikut wakaf sumur. Insya Allah Bapak Ibu jamaah, kami pengurus komunitas Kampar Berbagi, lebih kurang 40 sumur sudah dibuat. Mungkin beda-beda desa di Kabupaten Kampar. 40 sumur, hamba-hamba Allah yang berwakaf. Ada kejadian di zaman Hasan Al-Bisri. Ada orang datang kepadanya. Beliau mengeluhkan sakitnya sudah 7 tahun. Ya Imam, lutut saya ini bernanah yang tak pernah berhenti nanahnya keluar. Apa kata sang imam? Engkau cari sebuah tempat, sebuah desa yang mana masyarakat di situ sangat membutuhkan air. Engkau buat sumur di situ. Akhirnya dia buat sumur di situ. Setelah air mengalir dipakai oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, alhamdulillah,
nanah yang selama 7 tahun tak pernah berhenti keluar, alhamdulillah sembuh. Maka kata Nabi, Daudu mardokum bis sodakoh, obatilah orang sakit itu dengan sedekah. Maka mewariskan Al-Quran itu juga obat. Membuat sumur, obat. Kemudian mengalirkan sungai buat irigasi, obat. Jadi obat. Jika kita hari ini mengeluarkan dana infak wakaf, itu obat sebenarnya. Jadi kata Nabi itu, Daudu mardokum bisodakoh, obatilah orang sakit dengan sedekah. Maka kalau Bapak Ibu merasa ada khawatir, kegelisahan, risau tak menentu, coba sesekali pulang dari masjid ketika risau, singgah di rumah makan Ampera, buat bungkus 5 bungkus, cari orang miskin yang siang itu belum makan, berikan makan. Belum mereka makan nasi Ampera kita itu, Allah telah turunkan ketenangan dalam hati kita. Assalamualaikum Bu, ini ada 5 bungkus Bu. Belum dia makan, terima kasih Pak, Allah sudah turunkan ketenangan. Bayangkan, bukan orang yang memakan nasi yang diberikan ketenangan, tapi orang yang menyedekahkan yang duluan yang Allah berikan ketenangan. Apalagi sumur, nasi saja itu menenangkan, apalagi sumur. Jadi buat target, ya Allah, izinkan hamba ya Allah, banyakkan rezeki hamba yang halal, izinkan hamba sebelum meninggal dunia minimal membuat 50 sumur Allah di Kabupaten Kampar ya Allah. Paling-paling 1 sumur Pak, kalau tanpa mesin lebih kurang 1 juta cuma 1 sumur. Tak kan bisa kita buat sebelum mati itu 50 sumur. Buatkan target. Sawit 1 kapling kita itu harganya 250 juta. Mati kita, belum tentu anak yang akan memberikan 50 juta jatah kita. Pasti dibagikannya itu. Ada untuk kita, tapi tak berapa, paling 2-3 juta kita wakaf kalau untuk ayah yang meninggal dunia. Masa ketika kita masih hidup, tinggalkan untuk anak, tinggalkan pula untuk kita. 4 orang anak punya sawit 5 kapling, yang 1 ini wakafkan. Jual sawit, buat sumur 50 buah. Ikut nyumbang masjid. Ustadz, apakah kita harus ikut amal ini seluruhnya? Benar. Sebagusnya seperti itu. Kalau banyak yang ingin mengalir, mulai ilmu kita ajarkan, masjid kita bangun, sumur kita buat, irigasi kita buat. Kemudian Al-Quran kita wakafkan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak menyesal nanti, karena penyesalan itu pasti akan tetap datang. Jangankan setelah mati, di dunia saja sudah banyak orang yang menyesal pada hari ini. Maka sesal dulu itu pendapatan. Maka orang yang terlanjur setiap hari makan riba, dia berhenti sekarang. Ini bagus, ada penyesalan. Kemudian yang ketujuh, ausodaqatun, orang-orang bersedekah, akhrajahu min mali, mengeluarkan hartanya di saat dia sehat dan di saat dia masih hidup, ikut bersedekah. Maka kalau tak bisa sedekah setiap hari, kita di masjid buat kotak di rumah kita, kotak infak anak yatim fakir miskin. Setiap hari masukkan, sebelum keluar rumah masukkan, nanti menjelang Ramadan kita bagi. Ajarkan anak-anak itu, nak, keluarkan engkau bisa 2000 setiap hari. Apabila seluruh mukmin di Kabupaten Kampar ini punya kotak di rumah masing-masing, bayangkan 1000 sehari saja satu rumah, insya Allah Kampar sudah bisa menjadi kabupaten yang sudah bisa dibanggakan. Kalaulah 700.000 umatnya berimpak hari ini 1000, bayangkan berapa dana yang bisa dikumpulkan oleh umat yang ada di Kabupaten Kampar ini. Maka Bapak Ibu jamaah subuh, sebelum menyesal, maka 7 amal ini lakukanlah sebelum datang kematian kita. Karena mati tidak menengok sakit dan sehat. Kalau ajal itu sudah sampai, kemudian kesempatan beramal sudah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada hikmah tausik kita pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.